Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang ciri khusus pada hewan. Perlu diingat bahwa setiap makhluk hidup memiliki cara adaptasinya masing-masing. Perbedaan cara adaptasi dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan kebutuhan makhluk hidup tersebut. Perbedaan cara adaptasi melatar belakangi perbedaan ciri khusus pada makhluk hidup. Mengingat materi sebelumnya tentang adaptasi, adaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hewan beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melindungi diri dari musuh dan mempertahankan jenisnya, atau dikenal dengan berkembang biak. Hewan pertama yang kita bahas adalah kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan memperkirakan jarak dengan menggunakan sonar atau suara atau pantulan suara. Kelelawar tinggal di tempat gelap dan lembab dan termasuk hewan nokturnal. Nokturnal artinya hewan yang aktif pada malam hari. Kelelawar dikenal sebagai hewan fruktivora atau pemakan buah. Kelelawar memiliki sonar, yaitu bunyi pantul, bunyi suara berupa suara ultrasonik yang memantul dari benda yang ada di depannya ke telinganya. Kelelawar tidur menggantung di tempat-tempat seperti goa, rumah yang gelap, dan juga pada pohon-pohon yang rindang. Hewan kedua yang kita bahas adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, artinya kemampuan untuk merubah warna kulit menyesuaikan tempat tinggalnya. Bunglon memiliki lidah panjang dan lengket yang berguna untuk menangkap mangsa. Bunglon juga punya kemampuan kamuflase, yaitu menyamarkan dirinya menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Makanan bunglon adalah serangga dan hewan-hewan kecil. Yang ketiga, unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah panas atau kering atau gurun pasir. Unta memiliki cadangan makanan dalam bentuk lemak di punuk yang bisa mencapai 40 kg. Unta memiliki pelindung dari badai pasir seperti bulu mata yang panjang, hidung yang bisa menutup, dan kelopak mata yang transparan. Hal ini bisa membuat unta tetap berjalan walaupun di depannya ada badai pasir yang menerjang. Unta memiliki kaki yang tebal dan panjang yang memungkinkan dia berjalan di padang pasir yang panas dan tidak terperosok. Unta mampu berjalan sampai 200 km dalam satu hari pada musim yang panas. Sebagai gantinya, sekali minum unta bisa menghabiskan 70 sampai 90 liter air. Hewan selanjutnya adalah cicak. Cicak memiliki kemampuan autotomi, yaitu kemampuan untuk memutuskan anggota tubuhnya atau memutuskan ekornya yang digunakan untuk mengelabui musuhnya. Cicak memiliki kaki yang ada bantalan perekat yang berfungsi untuk merayap di dinding. Cicak memiliki lidah panjang dan lengket yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Cicak hidup menempel dan menyukai cahaya. Cicak menyukai cahaya karena makanan utama cicak adalah serangga-serangga kecil yang banyak hinggap di dekat-dekat cahaya. Kemampuan memutuskan ekornya pada cicak juga diimbangi dengan kemampuan cicak untuk menumbuhkan kembali ekornya dalam waktu 5-6 hari. Hewan yang kelima adalah bebek. Bebek memiliki kaki yang berselaput. Fungsi dari kaki yang berselaput adalah untuk berenang dan untuk berjalan di atas lumpur agar tidak tenggelam. Bebek memiliki mulut berbentuk sekop yang berfungsi sebagai alat untuk menyaring makanan. Bebek memiliki kelenjar minyak yang ada di bulunya. Hal ini memungkinkan bebek
bisa berenang tanpa takut bulunya menjadi basah. Hewan yang memiliki jenis sama dengan IT antara lain adalah angsa, entok atau mentok kalau di sini, dan juga belibis. Hewan selanjutnya adalah burung hantu. Burung hantu memiliki ciri khusus wajah seperti parabola. Wajah seperti parabola ini berfungsi sebagai alat untuk menambah peka indera pendengaran. Burung hantu memiliki leher yang bisa berputar 360 derajat. Burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang tajam. Burung hantu termasuk hewan nokturnal yang aktif dan mencari mangsa pada malam hari. Hewan selanjutnya adalah semut. Semut memiliki zat feromon. Feromon adalah zat kimia yang ada pada hewan-hewan serangga kecil yang memungkinkan serangga bisa kembali ke sarangnya. Juga memungkinkan serangga untuk mengenali kelompoknya masing-masing. Semut merupakan salah satu hewan yang hidup secara berkelompok. Ular. Ular memiliki tubuh yang lentur. Ular memiliki bisa, dan ular memiliki rongga mulut yang besar yang memungkinkan ular bisa menelan mangsa yang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Ular memiliki indera penciuman yang tajam yang sering disebut dengan organ Jacobson. Hewan selanjutnya adalah kucing. Kucing memiliki penglihatan yang tajam. Terkadang kelihatan bersinar pada malam hari. Kucing termasuk hewan nokturnal, dan kucing memiliki bantalan yang ada pada kaki. Bantalan pada kaki berfungsi sebagai tempat disembunyikannya kuku kucing sehingga tidak sakit pada waktu berjalan. Jadi, kuku kucing akan masuk ke dalam bantalan pada saat waktu berjalan, sehingga kukunya tidak berbenturan dengan jalan. Hewan selanjutnya adalah gajah. Gajah mempunyai belalai untuk mencari makan. Tubuh besar pada gajah menyulitkan gajah untuk mengambil makanan di bawah atau di atas pohon, sehingga belalai membantu untuk mengambil makanan baik yang ada di bawah maupun atas pohon. Gajah mempunyai daun telinga yang besar serta kulit tebal dan berkerut. Daun telinga yang besar sering dikibas-kibaskan untuk mengusir hewan kecil yang mengganggunya. Kulitnya yang berkerut berguna untuk memperluas permukaan tubuh sehingga mudah menghilangkan panas tubuh. Bulu yang tumbuh pada tubuhnya pendek dan tipis, jadi gajah tidak mudah kepanasan. Tugas kalian pada pembelajaran kali ini adalah tulislah ciri khusus yang dimiliki oleh hewan-hewan berikut. Sekali lagi, tulislah ciri khusus yang dimiliki oleh hewan-hewan berikut. Yang pertama, terenggiling. Yang kedua, lele. Dan yang ketiga, cacing tanah. Tulislah tugasmu di buku catatan.